Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bahasan tentang pernikahan dari kajian kita surah An-Nisa ayat 19 hingga 26 ya. Tentu masih banyak menyisakan pertanyaan kita karena pertanyaan ini karena ketidakfahaman kita tentang ayat-ayat yang disampaikan tadi. Mungkin karena kita punya keterbatasan ilmu dan hadir bersama kita guru-guru kita juga yang bisa menerjemahkan dan juga memaknai ayat-ayat tadi ya, menafsirkan ayat tadi dengan tepat. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi referensi kita dalam menjalankan pernikahan kita supaya pernikahan bisa berjalan sakinah, mawaddah, warahmah ya, supaya pernikahannya bahagia. Baik, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, angkat tangannya boleh, silahkan. Siapa yang mau bertanya, angkat tangan. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munirah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah orang yang pernah berzina masih bisa membangun rumah tangga yang suci? Haruskah ia menceritakan masa lalu kepada pasangannya supaya menjaga kejujuran di dalam pernikahan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib, fadhal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hamba yang telah berlebihan menzolimi dirinya sendiri dengan apa? Dengan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terlampau banyak dosanya sama Allah, apapun dosa tersebut, kata Allah, jangan pernah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni segala macam dosa. Jadi kesalahan apapun yang sudah kita lakukan, kalau kita bertobat minta ampun dan bersungguh-sungguh, bertaubat bersungguh-sungguh untuk berjanji sama Allah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seumur hidup. Itu baru taubat. Dan mengembalikan hak orang lain yang ada pada diri kita. Itu baru taubat. Sudah berjanji sama Allah, berikrar sama Allah, tidak akan mengulanginya lagi, menyesal, mengaku salah kepada Allah terhadap perilakunya. Selama nafasnya masih berhembus, selama dia masih dalam kesadaran, masih ada kesempatan dia buat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun aib yang sudah ditutup sama Allah, aib yang sudah kita gak diketahui sama orang lain, aib yang sudah Allah Subhanahu wa taala biarkan tidak diketahui sama orang lain, tidak boleh kita buka. Karena penutupan aib itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tidak tahu lebih baik daripada tahu. Maka tidak perlu diceritakan kepada pasangan terhadap dosa masa lalu kita. Aibnya sudah ditutup, berdoa sama Allah supaya Allah menutup aib kita dan berusaha kalau ada kita dengar, lihat aib orang lain, kita tutup. Kita tidak menjadikannya bahan gosip dan bahan gibah. Niscaya Allah akan menutup aib kita di dunia, bahkan nanti saat berada di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah jaga rumah tangga kita dan dia masih berhak membangun rumah tangga yang suci asal dia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beb, tapi afwan Beb, kalau misalnya laki-laki pernah melakukan itu di masa sebelum menikah, misalnya anak bujang ya, belum pernah ada pernikahan sebelumnya, betul, bisa nggak ketahuan. Tapi kalau perempuan, bisa kan? Ya ini kan kadang dilema. Maaf ya Bu ya, mungkin anak kita kepleset atau berbuat khilaf ya. Itu bagaimana? Apakah sebelum pernikahan
perempuan ini harus terbuka dengan si pasangannya bahwa saya sudah pernah berhubungan. Artinya ini kan hilaf ya, artinya ya Allah alam, saya nggak ngerti juga. Tapi untuk kasus seperti ini bagaimana ya Habib? Sesuai dengan kebijakan masing-masing, akan tetapi lebih baik jika hal tersebut ditutup rapat-rapat, tidak dibuka kepada siapapun, cukup antara dia dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Selama masa iddah atau masanya sudah lewat, apalagi sudah berlalu lama, insya Allah Allah jaga kerahasiaannya. Mudah-mudahan Allah pantaskan dia untuk memiliki rumah tangga yang suci kembali, dan dia harus benar-benar bersungguh-sungguh tidak melakukan itu seumur hidupnya. Masya Allah. Baik Habib, terima kasih banyak. Bu, udah jelas ya? Apa ya jelas ya? Silakan. Baik, ini untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan saya ini ya Habib, Ustadz, ya mungkin Ustadz Jumharudin kali ya, yang tadi mengenai orang yang menetapkan mahar, khususnya orang tua yang menetapkan mahar tinggi kepada anaknya. Nah, boleh nggak seperti itu? Sedangkan anaknya keduanya udah saling cinta. Nggak jarang di antara kedua anak ini yang akhirnya karena orang tuanya seperti itu, entah pernikahannya jadi batal atau mereka kawin lari. Kan capek kawin lari. Ngos-ngosan. Silakan. Gimana orang tua harus bersikap terhadap hal ini dan bagaimana juga kita menyikapinya? Silakan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Secara hukum fikih itu hak bagi wali untuk menetapkan mahar, dan tidak ada dalam Islam batas minimal dan batas maksimal. Nah, ketika orang tua dari wanita ini menetapkan mahar, tentu calon suami ini bisa nego. Oh, bisa, iya. Tentu bisa nego. Nah, nanti kalau ada kesepakatan ya bagus, kalau tidak ada kesepakatan memang tidak terjadi pernikahan. Jadi secara fikih boleh menetapkan mahar sampai Umar Ibn Khattab khutbah naik mimbar itu diprotes oleh seorang ibu-ibu gara-gara Umar melarang mahar yang tinggi. Lalu Umar Ibn Khattab mengatakan meralat pendapatnya, asabat imra'ah wa akhta'a Umar. Yang benar adalah perempuan ini dan Umar adalah salah. Dan dalil yang digunakan adalah ayat 20 di surat An-Nisa tadi. Wa in aradtum istibdala zauji makana zauji wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian telah memberikan kepada istri itu qintara, harta yang sangat banyak, itu jadi boleh. Tapi memang tidak dianjurkan karena dalam hadis Nabi disebutkan khairus sadaq aisaruhu, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Inna min yumnil mar'ati, di antara tanda keberkahan seorang wanita adalah taisiru khidbatiha, mudah untuk dipinang. Wa taisiru sadaqiha, mudahnya maharnya, itu tanda keberkahan. Dan wa taisiri rahimiha, dan mudah melahirkan, artinya subur. Nah, jadi secara hukum boleh, tetapi itu kurang berkah. Oh. Dan kita dalam pernikahan adalah doanya keberkahan. Barakallahu lakuma Wa baraka alaika. Dan di antara tanda keberkahan adalah kita tidak terlalu saklak dengan mahar itu. Bisa nego, ambil jalan tengah. Dan ingat, keberkahan itu adalah tentara Allah. Apabila dia keberkahan itu ada pada keluarga, maka keluarga ini akan sakinah mawaddah warahmah. Apabila keberkahan ini datang kepada yang sedikit ini akan jadi banyak. Apabila berkah itu datang kepada yang banyak ini akan memberikan manfaat. Yang kita cari dalam hidup ini berkah, bukan banyak. Banyak itu waktu kita belum punya. Kalau sudah dipunya, nggak ada lagi kata banyak. Semuanya menjadi dikit. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Jumharudin. Bu, Pak, jelas ya, jadi banyaknya mahar yang diberikan itu bukan tanda keberkahan. Artinya boleh kita cari angka yang moderat, angka nilai tengah. Boleh si calon mantu ngomong sama mertua. Yang mertua juga pandai-pandailah melihat kemampuan si mantu.
Ya, yang penting kalau kita memberikan doa, dukungan, insya Allah rumah tangga anak kita menjadi rumah tangga yang berkah, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak Bapak-Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita dan Allah lindungi rumah tangga kita dari keburukan. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan kelak kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami mohon kepada guru kita Kiai Haji Jumaruddin untuk memimpin doa penutup pada kesempatan kali ini. Pada Kiai Jumaruddin kami persilakan. Fadol. Mari kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina. Allahumma barik lana fi azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma amla' qulubana sakinah. Allahumma amla' qulubana ilman wa nuran wa yaqinan wa itmi'nanan wa sakinatan. Allahumma allib baina qulubina. Allahumma aslih zata bainina. Allahumma anzil alaina as-sakinah. Allahumma anzil ala buyutina as-sakinah wal rahmah wal mawaddah. Allahumma amla' qulubana hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ilaik. Ya Allah, jadikan seindah-indah hari kami ya Allah. Hari perjumpaan kami dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amal kami ya Allah adalah penutupnya ya Allah. Jadikan seindah-indah usia kami adalah akhirnya. Ya Wadud, wahai yang maha mencintai ya Allah. Penuhilah ya Allah rumah kami ya Allah dengan cinta ya Allah. Cinta antara suami dengan istri, istri dengan suami, dan cinta anak-anak kami ya Allah. Dan cinta anak-anak kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami titipkan ya Allah putra-putri kami kepadamu ya Allah. Jaga mereka ya Allah dari segala macam keburukan. Dari macam musibah dan bala serta penyakit ya Allah. Allahumma hafazhum wa'afihim. Jaga putra-putri kami ya Allah dan lindungi mereka ya Allah. Wala tabtalina fihim. Jangan uji kami melalui keluarga dan putri-putri kami ya Allah. Allahumma as'idna. Bahagiakan kami ya Allah. Dengan kesehatan, keselamatan keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah. Dan bahagiakan kami ya Allah dengan kesuksesan mereka di dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Kiai Jumaruddin, terima kasih banyak Habib Ihsa Al-Kaf, terima kasih banyak Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian dan juga seluruh pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Besar harapan kita di sisa usia ini adalah memperbaiki kehidupan kita, termasuk juga memperbaiki hubungan rumah tangga kita. Tentunya di dalam rumah tangga ada kalanya lisan yang salah terucap, sikap yang tidak menyenangkan bagi pasangan, tapi kata kuncinya adalah menerima kekurangan pasangan kita, menerima kekurangan pasangan kita dan mau memperbaiki bukan karena pasangan tapi semata-mata karena Allah. Niat kita bernikah adalah beribadah karena Allah, semoga Allah ridho sehingga keridhaan itu akhirnya menjadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya David Halik undur diri, semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.